Jumpa lagi dengan Cak Nur. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, dan dia ini adalah seorang politikus yang sudah menjabat di BRD selama 2 periode. Namun sekarang juga tengah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kota Bekasi tentunya untuk membangun Kota Bekasi, yaitu kita perkenalkan ini Pak Haji Haris Bobiho MSI. Jadi alhamdulillah hari ini hadir ke Asmin. Terima kasih Pak kedatangannya. Assalamualaikum Cak Nur dan teman-teman semua. Sehat ya? Di tengah perjuangan Bapak nih menjadi calon wakil wali kota Bekasi. Saya melihat begini, mungkin ketika DPP bertanya kenapa, mau dengan siapa? Saya melihat dari semua calon yang ada, ya saya mau lihat. Alasannya kenapa? Karena ya memang saya kenal beliau dan apa yang telah lakukan selama kira-kira dia menjabat itu sudah cukup bagus. Dan ini perlu kita lanjutkan untuk menunjang mereka DKI Jakarta yang nantinya ada khusus Jakarta DKI dan DKI, karena memang DKI itu memang sudah bekerja sama sebenarnya sama Bekasi. Iya, itulah. Kebetulan sampahnya juga ke Bekasi. Nah ini yang perlu juga memang kita coba. Tapi saya kira kita mengambil itu sebagai peluang. Itu bukan sebagai beban, tapi kita jadikan sesuatu sebagai peluang. Makanya kenapa saya belum katakan itu peluang. Kita bisa membangun mungkin pengolahan sampah. Mungkin Cak Nur juga sudah punya pengalaman, gitu kan? Sedikit-sedikit. Nah, karena kita melihat di luar negeri, Singapura dan sebagainya itu sampah untuk memilah itu sudah. Iya. Sampah itu kalau sebagian orang Pak adalah rezeki. Ya. Ibaratkan tuh begini, sampah itu adalah apa namanya, anugerah gitu bagi sebagian orang ya, tapi sebagian orang itu adalah beban kalau tidak dikelola dengan baik. Makanya itu kita robah mindset itu sampai telah menjadi peluang dan rezeki buat kita. Agar sudah ambil peluang. Suatu hal yang buat kita juga ya enjoy aja laksanakan gitu kan. Kita happy aja. Ya. Inilah suatu proses politik yang harus kita laksanakan. Termasuk kemarin pilpres, dan sebagainya. Ini adalah karena kita mengacu pada undang-undang yang ada di Indonesia. Maka ini harus dilaksanakan. Baik, saya sampaikan pada seluruh masyarakat bahwasanya ini adalah hak politik masyarakat. Mereka harus mengambil peran. Karena ketika mengambil peran datang saja ke TPS mencoblos, berarti mereka sudah ingin menentukan masa depan Kota Bekasi lebih baik lagi ke depan. Ya. Kalau mereka acuh tak acuh, tidak udahlah, saya nggak beli juga nggak masalah. Itu kan berarti mereka tidak peduli dengan Kota Bekasi. Kita harus laksanakan. Makanya ini saya menghimbau pada seluruh masyarakat. Ini kan hari Rabu, tanggal 7 itu hari libur. Jalan-jalan dulu. Nanti setelah mencoblos, jam 7 datang ke TPS mencoblos. Mau jalan-jalan silakan. Gunakan dulu hak pilihnya, baru kemudian silakan jalan-jalan tempat lain. Karena kalau urusan angka-angka silakan ya udah sakit sebagai yang teman politik. Dengan demikian saya kira kita sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara, dan kami pun akan merasa suatu kalau kami diberi kesempatan dengan suatu percaya suatu mandat yang besar, ini berarti kami juga kerja dengan baik, motivasi. Kami dimandat oleh sekitar 54% warga Kota Bekasi. Ini juga mengatakan kita mendapat mandat yang besar. Kenapa 54? Karena hasil survei kemarin terakhir kami berada di 54%. 50%. Satu putaran Dan makanya terakhir kita punya bahwasanya kami ingin Kota Bekasi ini tidak hanya keren, tidak hanya nyaman, tapi kita inginkan Kota Bekasi adalah menjadi kota yang berkelas dunia. Kita harus cari solusi. Bagi yang sudah terlanjur, maka kita akan memberikan ruang kepada mereka. Kita akan menjadikan mereka itu sebagai entrepreneur, para pengusaha muda lewat UMKM. Kita didik mereka, jangan hanya mereka
begitu lulus sekolah ya, lulus S1, bawa ijazah kemana-mana untuk mencari kerja saja. Tapi bagaimana caranya mereka sudah menjadi sarjana, membangun suatu usaha, dan sehingga mereka akan membuka peluang. Kita tinggal lanjutkan sampai ke 500 dan sebagainya. Kalau kita di bawah lagi, berarti kita sudah menghilangkan energi kita, ya, kerja kita selama ini, ya, sia-sia, akan baik lagi. Maka saya kira bagi kami dengan Pak Tri, walaupun Pak Tri memang sudah membangun, kita katakan yang bagus-bagus kita lanjutkan, yang jelek pasti ada, kita perbaiki. Itulah saya kira yang kita jangan setak ulang dan nol lagi kan. Soal kekurangan pasti ada. Makanya kemudian saya mengatakan Pak Prabowo juga sebagaimana, ayo kita bekerja, kita berupaya, kita berjuanglah untuk kesejahteraan rakyat. Kalau program itu tidak untuk masyarakat rakyat, mendingan ditinggalkan. Kita cari apa yang menjadi program untuk agar supaya rakyat itu sejahtera. Itu kan kunci akhirnya di situ. Oke, terima kasih banyak. Misalnya Pak Tri sudah punya pengalaman yang luar biasa. Saya punya pengalaman di legislatif, sehingga bagi saya adalah seluruh kegiatan di pemerintah Kota Bekasi ini harus kita tunjang dengan regulasi yang benar. Kita buat aturan-aturan peraturan daerah atau peraturan wali kota yang baik agar supaya program kita jalankan ini nanti akan tersandung hal-hal yang kurang bagus. Nah, ini memang harus ada payung hukum, payung hukum terhadap apapun yang kita lakukan di Kota Bekasi. Sehingga cita-cita kita ingin menjadikan Kota Bekasi keren, berkelas dunia, itu bisa dilakukan ketika ada jalurnya yang bagus. Rel kereta yang kita siapkan, sehingga keretanya Pak Tri bisa berjalan dengan baik. Jadi saya akan menyiapkan rel yang bagus, Pak Tri berjalan di atas itu luncur dengan tenang ke arah tujuannya.